Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan atau ingin memaparkan proposal saya yang berjudul peran orang tua dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar anak di lorong pribadi 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi praktek dan penelitian yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang penelitian saya mengenai peran orang tua dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar pada anak. Orang tua adalah sosok yang paling produktif atau paling berperan dalam meningkatkan prestasi pada anak, karena hampir setiap hari orang tua bertemu dan berjumpa, bahkan hampir seluruh waktu pada hari itu dihabiskan anak untuk berada di rumah dan juga bertemu dengan orang tua, sehingga orang tua perlu memotivasi anak sehingga dapat dengan giat meningkatkan prestasi belajar. Karena dengan motivasi dari orang tua, maka seorang anak akan terdorong untuk dapat meningkatkan prestasinya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa rumusan masalah yang saya telah buat, yaitu mengenai pertama, apa itu motivasi dan apa itu motivasi belajar. Yang kedua, apa itu prestasi belajar, dan apa saja peran yang bisa dilakukan orang tua untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar pada anak. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin yang berarti dorongan atau daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan, perbuatan atau kata mover dalam bahasa Inggris sering dapat disepadankan dengan kata motivation yang berarti pemberian motif, penimbulan motif atau hal yang menimbulkan dorongan. Dapat ditarik kesimpulan, motivasi adalah suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku sesuai dengan keinginannya, atau dapat memacu seseorang itu untuk berperilaku, atau mendorong seseorang untuk berperilaku atau berbuat sesuai keinginannya untuk mencapai suatu tujuannya. Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan motivasi yaitu terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri, contoh rasa keinginan atau hasrat dari dalam diri. Sedangkan faktor eksternal atau faktor dari luar itu bisa didapat dari lingkungan, baik itu lingkungan tempat tinggal ataupun lingkungan keluarga, faktor teman sebaya, faktor orang tua dan guru, dan juga faktor yang lain. Sedangkan motivasi belajar adalah suatu dorongan kepada seorang anak atau siswa untuk mencapai suatu tujuan atau suatu prestasi yang telah dia inginkan atau yang ingin dia capai, sehingga menambah semangat seorang anak untuk mengejar atau mendapatkan tujuannya tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi belajar. Sebelum kita mengenal motivasi belajar, kita harus mengetahui apa itu motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan satu tindakan, perbuatan atau kata mover dalam bahasa Inggris sering dengan
disepadankan dengan motivation yang berarti pemberian motif, menimbulkan motif atau hal yang menimbulkan dorongan. Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara. Motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau melakukan sesuatu, mendorong seseorang melakukan suatu tindakan. Sedangkan motivasi belajar yaitu motivasi belajar adalah dorongan secara psikologi kepada seseorang untuk melakukan tindakan mencapai tujuan belajar. Indikator motivasi belajar menurut Hamzah B. Uno pada tahun 2010 dapat diklarifikasikan sebagai berikut: adanya hasrat dan keinginan belajar, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, juga adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik. Aspek-aspek motivasi belajar yaitu dapat dilihat ada 3 macam, yaitu aspek menyiapkan diri dan belajar, aspek mengikuti pelajaran di kelas, dan aspek menindaklanjuti pelajaran di sekolah. Aspek menyiapkan diri sebelum mengikuti pelajaran itu aspek seorang anak belajar pada malam hari materi-materi yang telah dipelajari di sekolah yang akan dipelajari di sekolah pada esok hari. Sedangkan mengikuti pelajaran di kelas itu seorang anak belajar di kelas dengan sungguh-sungguh dengan memperhatikan penjelasan dari seorang guru. Sedangkan menindaklanjuti pelajaran di sekolah dapat dilakukan oleh seorang anak dengan cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau mengulangi lagi pelajaran yang telah dijelaskan. Motivasi dapat menampung optimisme dan dalam belajar. Adapun prinsip-prinsip motivasi belajar seorang siswa yaitu adanya motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar, adanya motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Selanjutnya adalah motivasi dapat berupa pujian lebih baik daripada hukum. Seperti contohnya, seberapa besar peran motivasi pujian terhadap untuk lebih baik terhadap hukum, karena pujian itu dapat mendorong seseorang untuk dapat meningkatkan prestasi atau motivasi belajar ke depan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa motivasi yang berupa hukuman juga dapat berpengaruh kepada seseorang. Contoh, ketika seorang anak tidak mengerjakan suatu tugas, maka sang guru akan menghukuminya. Maka pada keesokan harinya, pada saat tugas selanjutnya, maka seorang anak itu akan berusaha mengerjakan tugas sehingga tidak mendapatkan hukuman dari guru. Tapi itu tidak lebih baik dengan cara memotivasi dengan memberikan pujian. Contoh, sebelum kita memberikan pujian, maka kita harus mengetahui apa dasar dari sedangkan prestasi dan belajar adalah hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang dilakukan oleh guru, sehingga muncul berapa besar kemampuan belajar dari seorang siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran terhadap prestasi siswa yaitu faktor kognitif, faktor afektif, dan faktor psikomotorik. Menurut Sutritina Tritonegoro mengatakan, prestasi belajar sebagai penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf,
maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa prestasi belajar siswa yaitu hasil belajar yang selama ini didapatkan oleh siswa sehingga mendapatkan suatu kemampuan yang baik yang dia terima dari seorang guru. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang dapat orang tua lakukan dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar pada seorang siswa atau anak. Yang pertama, mengakrabkan diri dengan anak. Dalam menjadikan motivasi orang tua itu Adapun cara-cara atau langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam meningkatkan motivasi dan prestasi pada anak, yaitu dengan cara mengakrabkan diri dengan anak, yaitu dengan cara orang tua bisa bermain, memberikan kecupan atau perhatian dikala anak dan kasih sayang pada anak, berdialog dan bersharing dengan anak, menggunakan respon dan menghindari reaksi negatif yang dilakukan pada anak, memberikan hadiah atau penghargaan dan pujian pada anak apabila anak itu melakukan suatu prestasi atau suatu hal yang baik. Selanjutnya lebih baik banyak mendengar daripada berbicara, yaitu orang tua itu lebih baik banyak mendengarkan keluh kesah seorang anak daripada memberikan suatu arahan pada anak sehingga anak itu tidak terlalu tertekan. Yang kedua itu dengan cara membangun komunikasi yang baik. Setiap rumah pasti mempunyai pintu keluar dan juga pintu masuk untuk setiap penghuninya. Jika rumah mempunyai pintu dengan anekanya manfaat, maka komunikasi juga harus dilakukan secara satu arah, yaitu terjadi hubungan komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Adapun cara melakukan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, yaitu dengan cara mendengar dengan perhatian, menghilangkan perkataan jangan untuk mengatakan pada anak yang harus dilakukannya. Berbicaralah dengan anak bukan kepada anak. Mencari perhatian anak sebelumnya, berbicaralah kepada anak merupakan berbicara satu arah. Sering mengatakan tolong, terima kasih, dan maaf. Tidak menginstruksikan pembicaraan anak dan juga mendampingi anak dalam belajar. Peran orang tua dalam meningkatkan motivasi dan prestasi anak itu dengan mendampingi anak dalam belajar. Kenapa hal itu sangat penting? Karena dengan mendampingi anak dalam belajar, hal itu dapat menambahkan motivasi dan semangat belajar anak dalam proses belajar mengajarnya sehingga tercapai prestasi belajar yang diinginkan. Adapun langkah-langkah atau tips yang dapat dilakukan orang tua untuk mendampingi anak dalam belajar, di antaranya lebih baik orang tua mengetahui program pembelajaran pada setiap semester, membimbing anak untuk membuat rencana program belajar dalam rangka mempersiapkan ujian semester, membuat lingkungan yang mendukung anak belajar, memberikan penghargaan secara bijaksana, memberikan respon positif dan sportif terhadap anak, memberikan penghargaan secara bijaksana, membantu anak mendapatkan keberhasilan dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya, mengenal gaya belajar anak, serta menjadikan contoh bagi anak bahwa orang adalah pribadi yang senang bekerja dan keras dan gemar membaca buku. Menjadikan contoh bagi anak bahwa orang tua itu sosok pribadi yang bekerja keras dan juga gemar membaca buku, serta berdoa bersama anak-anak untuk mendapatkan keberhasilan dalam ujian mereka, serta memberikan hukuman bila perlu apabila seorang anak melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan sistematika penulisan yang saya lakukan di antaranya sebagai berikut. Adapun metodologi penelitian yang saya ambil yaitu dengan saya mengambil metodologi kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan
Untuk sumber data saya mengambil dua sumber data, sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer saya mengambil dengan cara mengamati langsung atau mewawancarai orang tua dan anak di lorong pribadi 1 Kelurahan Sriwijaya Kota Palembang. Sedangkan data sekunder saya melakukan dokumentasi dengan cara melihat hasil belajar seorang anak setiap hari dari buku latihannya dan juga hasil untuk setiap semesternya dari hasil rapor. Teknik pengumpulan data, saya melakukan 3 teknik dalam pengumpulan data ini. Yang pertama yaitu dengan teknik observasi, yang kedua dengan teknik wawancara, dan yang ketiga dengan cara dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data, saya menggunakan teknik reduksi data, teknik penyajian data, dan juga teknik kesimpulan. Sedangkan subjek dan objek penelitian, saya melakukan penelitian ini sebagai subjek adalah orang tua dan anak di lingkungan pribadi 1. Sedangkan objek penelitian yang saya lakukan yaitu peran motivasi orang tua terhadap prestasi belajar anak di lorong pribadi. Mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.